Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahid Mahfud dengan NPM 252151111074 dari program studi pendidikan matematika angkatan 2025 kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembahasan soal fungsi rasional. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, kita harus mengetahui dulu apa yang namanya fungsi rasional. Nah, fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk pecahan, yaitu dengan fx sama dengan px dibagi qx, dengan px dan qx adalah polinom. Penyebut tidak boleh 0, maka qx tidak boleh sama dengan 0. Intinya, fungsi rasional adalah fungsi yang nilai x-nya tidak boleh membuat penyebut sama dengan 0. Contoh fungsi rasional, fx sama dengan 2x ditambah 1, x dikurangi 3. Nah, pada di sini penyebutnya itu tidak boleh 0, maka x tidak boleh sama dengan 3. Nah, setelah kita mengetahui apa itu fungsi rasional, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai asimtot. Nah, apa asimtot itu? Asimtot adalah garis khayal yang menjadi batas bagi grafik fungsi. Grafik fungsi bisa mendekati garis ini, tetapi tidak pernah menyentuhnya. Semakin jauh grafik bergerak, semakin dekat pula grafik tersebut ke garis asimtot. Nah, asimtot membantu kita mengetahui jarak dan batas grafik, sehingga memudahkan dalam memahami bentuk grafik fungsi, terutama pada fungsi rasional. Jadi, asimtot itu sebuah garis yang mendekati suatu grafik, tapi tidak pernah sampai ke sana gitu. Nah, lalu asimtot itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah asimtot tegak. Nah, pengertian dari asimtot tegak yaitu adalah asimtot tegak adalah garis vertikal berbentuk x sama dengan a terjadi saat penyebut sama dengan 0, namun pembilang tidak sama dengan 0. Nah, contoh, misalkan ada fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 dibagi x dikurangi 3. Nah, cara menentukan asimtot tegak itu, ambil penyebutnya yaitu x dikurangi 3. Nah, lalu disamakan dengan 0, lalu diselesaikan seperti yang ada di PPT. X dikurangi 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Jadi asimtot tegaknya ya adalah 3. Lalu untuk grafiknya ada di sebelah kanan. Grafik dari 2x ditambah 1 dibagi x dikurangi 3 adalah seperti itu kurang lebihnya. Lalu jenis asimtot yang ketiga yaitu asimtot datar. Nah, pengertiannya, asimtot datar adalah garis horizontal y sama dengan k. Cara menentukan, bandingkan derajat pangkat tertinggi, pembilang, dan penyebut. Nah, ada tiga kemungkinan. Jika derajat pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka y sama dengan 0 atau asimtot datar bernilai 0. Namun, jika derajat pembilang sama dengan penyebut, maka y sama dengan perbandingan koefisien. Jadi koefisiennya dibandingkan lalu dihasilkan berapa untuk mendapatkan asimtot datarnya. Lalu untuk pembilang lebih dari penyebut tidak ada. Nah, jika derajat pembilang lebih dari penyebut, maka itu menggunakannya asimtot miring yang akan dijelaskan nanti setelah ini. Nah, lalu jenis asimtot yang ketiga yaitu adalah asimtot miring. Nah, pengertiannya, asimtot miring berbentuk y sama dengan ax ditambah b. Terjadi jika derajat pembilang satu lebih besar dari penyebut. Seperti yang dibahas tadi, derajat pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka menggunakan asimtot miring. Cara menentukan, lakukan pembagian polinomial. Nah, polinomialnya dibagikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal fungsi rasional. Contohnya soalnya yaitu
fx diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 dibagi x dikurangi 1. Nah, di sini disuruh menentukan domain fungsi asimtot tegak, asimtot datar atau asimtot miring, lalu buatkan sketsa grafiknya. Nah, yang pertama yaitu kita menentukan domain fungsi. Nah, penyebutnya adalah x dikurangi 1 tidak sama dengan 0. Maka jika negatif 1 dipindah luaskan, maka x tidak sama dengan 1. Nah, domain didapat dari persamaan itu bahwa domainnya semua bilangan real kecuali x sama dengan 1. Karena jika x sama dengan 1, maka penyebutnya akan 0. Lalu himpunan penyelesaiannya yaitu df sama dengan x anggota bilangan real, x tidak boleh sama dengan 1. Nah, lalu selanjutnya kita mencari asimtot tegaknya. Nah, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya mengenai asimtot tegak, cara mencari asimtot tegak yaitu mencari penyebut x yang pada penyebutnya maka hasilnya sama dengan 0. Nah, karena pada penyebut fungsi x ini penyebutnya akan 0 ketika x sama dengan 1. Karena x dikurangi 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Dan pembilangnya tidak akan sama dengan 0. Maka asimtot tegaknya didapat bahwa x sama dengan 1. Nah, maksud dari asimtot tegak ini, jadi si garis asimtot itu akan mendekati 1 tetapi tidak pernah 1, karena jika 1 maka hasilnya akan 0. Penyebutnya akan 0. Selanjutnya kita akan mencari apakah asimtot ini menggunakan asimtot datar atau miring. Nah, ini ada sedikit kurang penulisan ya, asimtot datar atau asimtot miring. Nah, cara menentukannya yaitu seperti yang tadi dijelaskan, jika derajat pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut, maka menggunakan asimtot datar. Namun, jika derajat pembilang lebih dari penyebut, maka menggunakan asimtot miring. Nah, di sini derajat pembilang sama dengan penyebut, maka cara ini menggunakan asimtot miring, tidak menggunakan asimtot datar. Nah, jika derajat pembilang sama dengan penyebut, maka kita bandingkan koefisiennya. Nah, y sama dengan 2 dibagi 1, karena koefisiennya 2x dibagi 1 sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Maka asimtot datar didapatkan bahwa y sama dengan 2. Jadi asimtot datar atau garis asimtotnya mendekati y sama dengan 2 tetapi tidak pernah sampai ke y sama dengan 2. Selanjutnya yaitu untuk sketsa grafiknya. Nah, di sini untuk grafik fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 1 dibagi x dikurangi 1. Nah, di sini bisa dilihat bahwa garis asimtot datar mendekati y sama dengan 2, tetapi sebenarnya itu tidak pernah sampai ke y sama dengan 2, hanya mendekati. Lalu untuk asimtot tegaknya itu mendekati y x sama dengan 1 tetapi tidak pernah sampai ke x sama dengan 1. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pembahasan soal fungsi rasional. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.